Om Swastiastu, selamat pagi Bu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai business plan dengan judul usaha Mochi Belly. Sebelum memaparkan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sinta dengan NPM akhir 009, lalu rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Niko Maudiantari, dipanggil Widya dengan NPM belakang 057. Halo, perkenalkan saya Niko Macika Apriani, bisa dipanggil Cika dengan NPM akhir 249. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Ayuni dengan NPM 546. Halo, perkenalkan nama saya Ki Ayu Oktaviani dengan NPM akhir 588. Baik, di bagian pertama, saya akan menjelaskan mengenai mochi. Mochi adalah makanan tradisional Jepang yang terbuat dari beras ketan yang ditumbuk hingga menjadi adonan yang kenyal dan lengket. Biasanya, mochi berbentuk bulat kecil dan bisa diisi dengan berbagai isian seperti pasta kacang merah, es krim, ataupun buah-buahan. Teksturnya yang khas, lembut dan kenyal membuat mochi digemari sebagai camilan yang unik di berbagai negara. Mochi juga sering dikaitkan dengan perayaan-perayaan tradisional di Jepang seperti Tahun Baru. Selanjutnya, ada visi dan misi yang kami miliki. Visi kami adalah menjadi brand mochi terkemuka dengan inovasi rasa dan kualitas produk yang unggul. Misi kami yang pertama menyajikan mochi berkualitas tinggi, yang kedua mengembangkan variasi rasa yang inovatif, yang ketiga memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, dan yang terakhir membangun merek melalui promosi kreatif. Jadi di sini saya akan menjelaskan uraian mengenai usaha Mochi Belly. Jenis usaha kuliner ini bergerak di bidang makanan. Produk atau jasa yang kami hasilkan yakni mochi. Alasan kami mendirikan usaha ini adalah untuk membangun potensi kami dalam bidang kewirausahaan. Bentuk usaha yang kami pilih adalah usaha mikro, kecil dan menengah atau UKM yang dikelola oleh beberapa orang. Nama usaha kami adalah Mochi Belly. Alamat usaha yang kami pilih berada di lapangan Renon. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dan kelemahan usaha Mochi Belly kami. Keunggulannya, usaha Mochi Belly kami memiliki varian mochi yang unik dan berada di area yang ramai dengan potensi pasar yang besar sehingga mampu menarik perhatian konsumen. Kelemahan dari usaha Mochi Belly kami yakni daya simpan yang terbatas dan memiliki pasar yang terbatas karena belum tentu semua konsumen tertarik pada mochi dibandingkan camilan yang lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pemasaran usaha Mochi Belly kami. Untuk target pelanggannya terdiri dari anak-anak, mahasiswa hingga orang dewasa. Untuk luas pasarnya 100-500 orang. Tenaga kerjanya terdiri dari 5 orang pegawai. Strategi pemasaran. Metode promosi yang kami gunakan yaitu melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Untuk jumlah orang yang dijangkau lebih dari 10.000 orang. Yang kedua, menggunakan spanduk. Untuk biaya promosinya yakni 70.000 dan jumlah orang yang dijangkau lebih dari 1.000 orang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana volume penjualan tahun pertama. Produk atau jasa pertama Mochi Labubu dengan jumlah unit 20 pieces, harga per unitnya 7.000, jumlah totalnya 140.000. Yang kedua ada Mochi Strawberry Coklat, jumlah unit 20 pieces, harga per unitnya 7.000, jumlah totalnya adalah 140.000. Yang ketiga ada Mochi Mango Cream Cheese, jumlah unit 20 pieces, harga per unitnya 7.000, jumlah totalnya adalah 140.000. Yang kelima ada Mochi Cookies and Cream, jumlah per unit adalah 20 pieces, harga per unit adalah 7.000, serta jumlah totalnya adalah 140.000. Terakhir ada Mochi Japanese Matcha dengan jumlah unit 20 pieces, harga per unitnya adalah 7.000, serta jumlah totalnya adalah 140.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rencana produksi manajemen dan personalia. Untuk mesin dan peralatan yang kami butuhkan untuk berusaha, yaitu nama mesin dan peralatan 1.
kompor, jumlah unit 1 pieces dengan harga beli 300.000 serta umur ekonominya 5 tahun. Yang kedua ada panci, jumlah unit 1 pieces, harga beli 130.000 serta umur ekonominya 1 tahun. Yang ketiga itu ada spatula, jumlah unit 3 pieces, harga beli per unit 10.000, nilai totalnya 30.000 serta umur ekonominya 1 tahun. Yang keempat mangkok, jumlah unit 3 pieces, harga per unit 20.000, nilai totalnya 60.000 serta umur ekonominya 1 tahun. Yang kelima saringan, jumlah unit 1 pieces, harga yang dibeli 7.000, umur ekonominya 1 tahun. Yang keenam ada talenan, jumlah unit 1 pieces, harga beli 8.000 serta umur ekonominya 3 tahun. Yang ketujuh gas, jumlah unit 1 pieces, harga beli 20.000 serta umur ekonominya 1 bulan. Yang kedelapan meja, jumlah unit 1 pieces, harga beli 350.000 serta umur ekonominya 1 tahun. Yang kesembilan ada payung, jumlah unit 1 pieces, harga beli 100.000 serta umur ekonominya 1 tahun. Yang ke-10 kursi plastik, jumlah unit 5 pieces, harga beli per unit 20.000, nilai totalnya 100.000 serta umur ekonominya 1 tahun. Yang ke-11 ada taplak meja, jumlah unit 1 pieces, harga beli 35.000, umur ekonominya 1 tahun. Yang ke-12 ada box mochi, jumlah unit 5 pieces, harga beli per unit 20.000, nilai totalnya 100.000 serta umur ekonominya 1 tahun. Yang ke-13 Mika mochi, jumlah unit 4 packs, harga beli per packs 20.000 serta nilai totalnya 100.000, umur ekonominya 1 tahun. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 1.340.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan rencana produksi manajemen dan personalia. Setiap kali proses produksi, unit produk yang dihasilkan yaitu 200 pieces. Satu kali proses produksi, lama waktu yang diperlukan adalah 1 hari. Setiap kali proses diperlukan bahan baku dan bahan penolong sebanyak nama bahan dan jumlahnya. Yang pertama itu adalah tepung ketan. Jumlah yang diperlukan adalah 2 kilo, harga beli persatuan 12.000 serta jumlah total rupiahnya adalah 24.000. Yang kedua tepung maizena, jumlah yang diperlukan 100 gram, harga beli persatuan 5.000, jumlah total rupiahnya 5.000. Yang ketiga ada gula, jumlah yang diperlukan 200 gram, harga beli persatuan 8.000, jumlah total rupiahnya 8.000. Yang keempat ada minyak, jumlah yang diperlukan 50 ml, harga beli persatuan 4.000, jumlah total rupiahnya 4.000. Yang kelima ada susu full cream, jumlah yang dibutuhkan 200 ml, harga beli persatuan 5.000, jumlah total rupiahnya 5.000. Yang keenam buah strawberry, jumlah yang dibutuhkan 30 buah, harga beli persatuan 35.000, jumlah total rupiahnya 35.000. Yang ketujuh labu, jumlah yang dibutuhkan 1 buah, harga beli persatuan 12.000 serta jumlah total rupiahnya 12.000. Yang kedelapan coklat, jumlah yang dibutuhkan 200 gram, harga beli persatuan 15.000 serta jumlah total rupiahnya adalah 15.000. Yang kesembilan matcha, jumlah yang dibutuhkan 20 gram, harga beli persatuan 10.000, jumlah total rupiahnya 10.000. Yang ke-10 Oreo, jumlah yang dibutuhkan 100 gram, harga beli persatuan 5.000, jumlah total rupiahnya 5.000. Yang ke-11 mangga,
Jumlah yang dibutuhkan 3 mangga, harga beli persatuan 7.000, jumlah total rupiahnya 21.000. Yang ke-12 ada whipped cream, jumlah yang dibutuhkan 200 ml, harga beli persatuan 20.000, serta jumlah total rupiah 20.000. Jadi, jumlah total keseluruhannya adalah Rp164.000. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang rencana keuangan. Yang pertama ada jumlah modal tetap. Untuk jumlah modal tetap itu ada tanah. Di sini kami menggunakan tanah free. Untuk bangunan kami free. Untuk mesin dan peralatan di sini kami mengeluarkan biaya sebesar Rp1.340.000. Kemudian untuk perlengkapan administrasi di sini ada kalkulator. Di sini kami mengeluarkan biaya sebesar Rp25.000. Untuk printer kasir kita mengeluarkan biaya sebesar Rp165.000. Untuk thermal paper atau kertas resealable kami mengeluarkan biaya sebesar Rp16.000. Maka total perlengkapan administrasi di sini yaitu Rp206.000. Selanjutnya, kendaraan untuk usaha. Di sini kami menggunakan mobil pickup yaitu kebetulan free. Untuk perlengkapan pemasaran, kami menggunakan banner mochi dengan biaya sebesar Rp70.000. Maka jumlah total untuk modal tetap kami yaitu sejumlah Rp1.616.000. Baik, untuk rencana keuangan yang kedua yaitu ada kebutuhan modal kerja. Untuk yang pertama, untuk usaha pengolahan. Jumlah pengeluaran untuk satu kali proses produksi meliputi biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya tak langsung lainnya ada sebesar Rp414.000. Untuk lamanya satu kali proses produksi mochi belly kami yaitu memerlukan waktu selama 1 hari. Untuk pengeluaran biaya produksi per hari menjadi Rp164.000. Untuk pengeluaran biaya administrasi dan biaya pemasaran adalah Rp206.000 ditambah Rp70.000 sama dengan Rp276.000, kemudian dibagi menjadi 30 hari. Maka mendapatkan jumlah sebesar 9.200 dan dibulatkan menjadi 9.000. Untuk jumlah pengeluaran per hari, kami mengeluarkan biaya sebesar Rp423.000. Kebutuhan modal kerja adalah sebesar Rp423.000. Untuk kebutuhan modal kerja yang kedua yaitu untuk usaha perdagangan. Di sini ada pembelian barang dagangan tunai. Di sini kami mengeluarkan biaya sebesar Rp164.000. Untuk pembayaran utang per hari di sini kami tidak ada. Untuk pengeluaran untuk ongkos-ongkos per hari di sini kami tidak ada. Maka untuk jumlah pengeluaran per hari kami yaitu Rp164.000. Untuk kebutuhan modal kerja itu sebesar Rp164.000. Yang C, untuk rencana keuangan yaitu ada kebutuhan modal secara keseluruhan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk modal tetap di sini sejumlah Rp1.616.000. Untuk kebutuhan modal kerja sejumlah Rp423.000. Untuk jumlah kebutuhan modal adalah Rp1.616.000 ditambah Rp423.000 menjadi Rp2.039.000. Untuk jumlah modal yang telah kita miliki yaitu sebesar Rp2.500.000. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi rencana keuangan yaitu harga pokok penjualan atau HPP untuk usaha dagang untuk satu periode atau dalam kurung per bulan ya, yaitu sediaan barang dagangan awal bulan senilai 21 juta. Untuk pembelian barang dagangan per bulan baik tunai maupun kredit itu 4.920.000 dan ongkos-ongkos pembelian per bulan itu 0. Untuk sediaan barang dagangan akhir bulan senilai 350.000 dan untuk harga pokok penjualan selama 1 bulan adalah total nilainya 25.570.000. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu rencana keuangan. Perhitungan rugi laba per bulan. Yang pertama ada penjualan per bulan, tunai dan kredit itu senilai 21 juta. Untuk cara menghitungnya dari jumlah produk terjual dikali harga jual per unit. Untuk yang kedua ada biaya produksi atau HPP sebulan senilai 12 juta dihitung dari jumlah produk terjual dikali biaya produksi per unit. Yang ketiga ada laba dari penjualan itu senilai 9 juta.
Untuk biaya pemasaran per bulan termasuk promosi dan pemasaran itu 70.000. Untuk biaya administrasi umum per bulan itu 206.000 dan biaya usaha per bulan itu senilai 276.000. Untuk laba usaha per bulan senilai 8.724.000. Untuk biaya lain-lain per bulan itu 0. Untuk pendapatan lain per bulan juga 0. Untuk laba bersih per bulan itu senilai 8.724.000. Lanjut ke perhitungan neraca awal perusahaan. Yang pertama, uang kas awal itu 5 juta, sediaan barang atau bahan itu 164.000 per hari. Untuk mesin dan peralatan itu 1.340.000. Untuk tanah dan bangunan itu 0. Untuk jumlah harta total jadinya senilai 5.719.000. Yang ketujuh, jumlah utang awal usaha juga 0. Untuk jumlah modal awal jadinya senilai 5.719.000. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat pengembalian modal. Dihitung dari laba bersih dibagi jumlah harta total dikali 100%, yaitu dengan laba bersih 8.724.000 dibagi 5.719.000 dikali 100% itu senilai 1,5%. Untuk titik impasnya, biaya tetap per bulan yaitu yang A ada gaji pegawai per bulan itu senilai 7.500.000, itu 5 pegawai dihitung selama per bulan. Untuk beban penyusutan per bulan itu 0, biaya listrik per bulan juga 0. Untuk biaya promosi per bulan juga 70.000, biaya tetap lainnya per bulan itu 0. Untuk jumlah biaya tetap total menjadi 7.570.000. Untuk jumlah biaya variabel itu senilai 4.120.000. Dan untuk margin laba per unit produk itu senilai 3.000. Dan terakhir titik impasnya senilai 2.523 produk. Kesimpulan dari pemaparan materi kami hari ini adalah usaha mochi memiliki potensi besar untuk sukses, terutama dengan meningkatkannya tren makanan yang unik dan tradisional. Dengan menawarkan produk mochi yang inovatif, baik dari segi rasa maupun kemasan, bisnis ini dapat menarik berbagai segmen pasar, mulai dari penggemar camilan tradisional hingga pecinta kuliner modern. Kunci keberhasilan adalah menjaga kualitas bahan, memperhatikan tren konsumen, serta strategi pemasaran yang efektif. Dengan manajemen yang baik dan adaptasi terhadap perubahan pasar, usaha mochi berpeluang berkembang dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.